Hai, selamat malam. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang lagi-lagi diunggah oleh akun Bristory berjudul Kisah Horor Mengantar Jenazah. Buat yang mau baca sendiri tweetnya, kalian boleh klik link yang saya sertakan di deskripsi. Silahkan juga follow akun beliau untuk mengikuti cerita horor lainnya. Tapi buat yang mau dengerin versi suara saya, kalian cukup stay di channel ini dan selamat mendengarkan. Cerita malam ini dialami oleh Om Heri. Om Heri waktu itu baru saja lulus kuliah dan masih tinggal di kota Semarang. Setelah beberapa kali melamar pekerjaan, akhirnya suatu hari Om Heri mendapatkan panggilan wawancara. Sebenarnya waktu itu Om ragu untuk memenuhi panggilan wawancara kerja tersebut. Surat panggilan berasal dari yayasan yang menaungi salah satu rumah sakit swasta yang cukup besar di kota Semarang. Tapi, karena tidak ingin lama-lama menganggur, akhirnya Om membulatkan tekad untuk memenuhi undangan wawancara itu. Pada surat undangan tertera kalau Om ditawarkan untuk posisi supir, tapi waktu itu belum ada penjelasan untuk sopir apa. Gedung rumah sakitnya cukup besar. Yang Om tahu, rumah sakit ini sudah berdiri sejak puluhan tahun. Dengan arsitektur bangunan lama, gedung ini terlihat sedikit menyeramkan. Ditemani seorang teman yang bernama Fuad, Om berjalan memasukinya. Karena ini adalah wawancara kerja pertama setelah baru 1 bulan lulus kuliah, Om cukup tegang dan gugup waktu itu. Tapi syukurlah karena singkatnya wawancara berjalan lancar. Kala itu, Om diberi kesempatan beberapa hari untuk berpikir apakah mau menerima pekerjaan itu atau tidak. Walaupun sebenarnya Om lah yang meminta waktu, karena Om cukup kaget ketika mendengar detail pekerjaannya. Bukan apa-apa, karena pekerjaan Om Heri nantinya adalah bukan sebagai supir biasa, melainkan sebagai supir mobil pengantar jenazah. Selang beberapa hari dan dengan pertimbangan yang matang, akhirnya Om Heri memutuskan untuk menerima pekerjaan itu. Hitung-hitung sambil menunggu mendapatkan pekerjaan yang sreg di hati. Hari pertama kerja, Om Heri langsung diperkenalkan dengan kendaraan yang akan Om gunakan sebagai pengantar jenazah. Itu adalah mobil van berwarna putih, produksi Amerika, buatan tahun 70-an. Pada waktu itu pun, mobil ini sudah cukup tua, usianya hampir 20 tahun. Dan walaupun ini adalah mobil pengantar jenazah, tapi tanpa lampu sirine di bagian atasnya. Om juga ditugaskan untuk merawat mobil dikala sedang tidak menjalankan tugas, karena tidak setiap hari juga ada orang yang meninggal di rumah sakit itu atau di tempat lain. Om harus memastikan mobil dalam keadaan siap pada saat dibutuhkan. Ada peristiwa aneh di dalam mobil ini ketika awal bekerja. Pada suatu siang, Om Heri sangat ngantuk. Mungkin karena sebelumnya dia terbiasa tidur siang karena pengangguran. Kala itu, Om Heri pun mencoba tidur di bagian belakang mobil. Oh iya, sekedar gambaran, mobil van ini pada bagian belakang ada tempat duduk memanjang dari depan ke belakang pada sisi kanan dan kirinya. Sedangkan di tengah-tengah ada ruang yang disiapkan untuk keranda jenazah. Nah, di kursi panjang di bagian belakang itulah Om terlelap. Di dalam tidur, Om bermimpi aneh. Di dalam mimpinya, Om seperti tersadar. Dan ternyata, Om tertidur di atas keranda jenazah. Di sebelah kanan dan kiri, duduk orang-orang yang tidak Om kenal. Mereka berwajah asing dengan raut muka yang sedih. Bahkan, ada beberapa yang menangis juga. Dalam kebingungan, Om coba menggerakkan badan untuk berdiri. Tapi ternyata, badan Om Heri tidak bisa digerakkan sama sekali. Karena ternyata, tubuh Om Heri terbungkus kain kafan dengan ikatan persis seperti pocong. Om Heri pun panik dan ketakutan. Mas Heri, bangun mas. Tiba-tiba Om Heri terbangun oleh suara Pak Slamet. Pak Slamet adalah karyawan rumah sakit itu. Kebetulan beliau melihat Om Heri tidur sambil mengigau di dalam mobil jenazah. Setelah kejadian itu,
Om Heri pun tidak pernah lagi tidur di dalam mobil itu. Setelahnya, rata-rata sekitar 1 minggu sekali Om mengantarkan jenazah. Kadang ada yang diantar ke rumah duka, ada pula yang diantar langsung ke peristirahatan terakhir, yaitu pemakaman. Pada awalnya, agak aneh dalam menjalani pekerjaan ini. Tapi lama-kelamaan, Om jadi terbiasa dengan suasananya. Walaupun banyak sekali kejadian seram yang Om alami selama hampir 1 tahun menggeluti pekerjaan ini. Kali ini Om akan cerita salah satu kejadian seram yang terjadi pada sekitar 6 bulan setelah mulai bekerja. Om masih ingat betul, malam itu dia diharuskan menjemput jenazah di rumah duka yang letaknya di daerah Barusari atau bagian selatan kota Semarang. Rencananya, jenazah akan dimakamkan malam itu juga di kota Solo. Cukup jauh memang, perjalanan ke Solo waktu itu memakan waktu sekitar 3 jam. Sekitar jam 8 malam, Om tiba di rumah duka. Om Heri memarkir mobil jenazah di depan rumah. Hanya terlihat beberapa orang yang berdiri menyambut. "Tunggu sebentar ya mas, jenazahnya sedang disiapkan," ucap salah satu orang yang ada di situ. "Iya pak, saya tunggu," jawab Om Heri sambil tersenyum. Yang Om tahu, jenazah yang akan diantarkan adalah laki-laki berumur 45 tahun. Beliau meninggal mendadak pada siang harinya karena serangan jantung. Rumah duka kali ini suasananya agak berbeda. Sebelum-sebelumnya, ketika Om datang ke rumah duka, suasananya terbilang ramai dengan keluarga atau tetangga. Tapi kali ini, walaupun rumahnya terbilang rumah besar dan cukup mewah, namun hanya sedikit orang yang terlihat. Di dalam rumah juga hanya ada beberapa orang yang terlihat mengaji di sekeliling jenazah. Suasana ini cukup sepi untuk ukuran rumah yang sedang berkabung. Tiba-tiba dari dalam rumah ada pergerakan orang-orang yang mengangkut jenazah. Om Heri pun langsung cepat-cepat menuju mobil dan menyalakan mesin. Benar saja, beberapa orang mengangkat keranda keluar rumah. Om Heri membuka pintu belakang dan membantu orang-orang tersebut memasukkan jenazah ke dalam mobil. Setelah selesai, jenazah beserta kerandanya sudah berada di dalam mobil, pintu belakang pun ditutup, dan Om Heri bersiap di belakang kemudi. Oh iya, sekedar informasi, dalam bertugas Om Heri selalu sendirian. Jarang sekali ada yang menemani. Ada yang aneh lagi saat itu, karena orang-orang yang mengangkat jenazah tadi langsung masuk semua ke dalam rumah, meninggalkan Om sendirian di dalam mobil. Di tengah kebingungannya, seorang bapak-bapak menghampiri Om Heri. "Mas, tunggu sebentar ya." "Oh iya, baik pak," jawab Om Heri. Setelahnya, bapak itu kembali masuk ke dalam rumah. Sekitar 15 menit lamanya, Om Heri duduk di belakang kemudi, hanya berdua di mobil bersama jenazah. Entah apa yang dilakukan keluarga itu di dalam rumah. Tiba-tiba, pintu depan sebelah kiri ada yang membuka, dan masuklah seorang bapak berkumis dengan penampilan agak gemuk dan menggunakan peci. "Ayo mas, kita jalan," ucap bapak itu sambil tersenyum. "Oke pak, kita hanya berdua aja nih pak di mobil ini," tanya Om Heri. "Bertiga mas, ada anak saya di belakang." Om Heri pun langsung menengok ke belakang. Dan benar saja, sudah ada seorang remaja laki-laki yang duduk di samping jenazah. "Kapan anak itu masuk ke mobil ya?" gumam Om Heri dalam hati. Pak, kita nggak menunggu anggota keluarga yang lain pak?" tanya Om lagi. "Nggak perlu mas, nanti juga tiba di Solo barengan," jawab bapak itu. Tak ingin mengambil pusing, Om pun langsung menjalankan mobil ke arah Solo. Waktu itu, jam menunjukkan pukul 9 malam. Selama dalam perjalanan, kami bertiga lebih banyak diam. Hanya sesekali saja ada percakapan. Itu pun karena Om Heri yang melempar pertanyaan, dan bapak itu hanya menjawab seperlunya. Apalagi anaknya yang duduk di belakang. Bisa dihitung dengan jari satu tangan jumlah bicaranya. Om sama sekali tidak tahu lokasi pemakamannya di mana, hanya bergantung petunjuk jalan yang dibilang oleh bapak itu. Percakapan mereka yang masih Om ingat sampai sekarang adalah, "Kok tadi di rumah sepi ya pak? Apa keluarga lain masih dalam perjalanan?" tanya Om penasaran. "Ah, memang hanya segitu adanya mas.
keluarga kami memang seperti itu. Jarang ada yang peduli dengan anggota keluarga besar lainnya, jawab si bapak dengan nada yang datar. Setelah itu, Om mendengar remaja yang duduk di belakang menangis terseduh-seduh. Cukup mengiris hati suara tangisannya kala itu. Melalui kaca spion, Om dapat melihat kalau remaja itu hanya duduk sambil menundukkan kepalanya dan memang terlihat sambil menangis. Pada tahun 80-an akhir, jalur Semarang-Solo memang masih sangat sepi, terlebih di malam hari. Hanya sesekali mobil yang kami tumpangi berpapasan dengan mobil lainnya. Sepanjang jalan pun masih melalui beberapa hutan di kanan dan di kiri jalan. Entah kenapa, malam itu memang suasananya terasa beda. Padahal, ini bukan pertama kalinya Om melaksanakan tugas mengantarkan jenazah. Singkat cerita, sekitar jam 12 malam, akhirnya kami memasuki kota Solo. Tidak lama kemudian, mobil sudah tiba di kawasan pemakaman. Om Heri kala itu langsung parkir mobil di halamannya. "Mas, tunggu sebentar ya, saya laporan dulu ke petugasnya," ucap bapak itu seraya turun dari mobil. "Iya pak, saya tunggu di sini aja pak," jawab Om Heri singkat. Setelah itu, cukup lama bapak itu pergi, kira-kira lebih dari 30 menit. Tiba-tiba, Om teringat kalau ada remaja yang duduk di belakangnya bersama jenazah. Sontak, Om langsung menengok ke belakang. Tapi ternyata remaja itu sudah tidak ada. Entah kapan dia turun dari mobil. Om tidak pernah menyadarinya. 1 jam pun berlalu. Bapak dan remaja itu tidak kembali juga ke dalam mobil. Om Heri sudah mulai merinding dari situ. Mau turun dari mobil pun dia tidak berani. Karena Om tidak pernah diperbolehkan meninggalkan mobil jenazah dalam kondisi apapun. Itu adalah pemakaman yang cukup besar sebenarnya, yang letaknya tidak terlalu jauh dari kampus Universitas 11 Maret. Dengan pepohonan rindang di sekelilingnya, halaman parkir mobil berbentuk lapangan besar. Om Heri parkir di depan bangunan yang harusnya itu adalah kantor pengurus pemakaman. Tapi anehnya, bangunan itu seperti tidak ada penghuninya. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Selain itu, lampunya pun tidak ada yang terlihat menyala. Benar-benar sangat gelap gulita. Pada jam 1 malam, hanya gelap yang bisa terlihat sejauh mata memandang. Tidak ada ramai-ramai orang yang sedang sibuk mempersiapkan liang kubur, layaknya ada orang yang baru meninggal. Benar-benar hening, sepi, dan sendirian. Hanya dengan jenazah yang terbaring di belakangnya. Tiba-tiba, Om dikagetkan dengan munculnya seseorang yang berdiri di samping mobil. Tepat berdiri di sebelah badan Om yang sebagian tangannya keluar karena kaca jendela Om Heri dibiarkan terbuka. "Bapak, kaget saya pak. Dari mana pak? Kok dari tadi menghilang?" Berondongan pertanyaan Om dilontarkan ketika tahu sosok itu adalah bapak yang mengantar Om ke pemakaman. Di belakangnya berdiri anak remaja yang duduk di belakang selama perjalanan tadi. "Mas, terima kasih sudah mengantarkan saya dan anak saya." Om Heri bengong. Maksudnya apa? "Maaf pak, selama perjalanan kita belum berkenalan. Nama saya Heri, bapak siapa ya?" tanya Om Heri penasaran sambil mengulurkan tangannya mengajak bersalaman. "Saya Sugeng, dan ini anak saya namanya Joko." Hanya itu yang beliau katakan, dan kemudian pergi begitu saja tanpa menyambut uluran tangan Om Heri. Di dalam gelap, mereka berjalan pelan menuju dan masuk ke areal pemakaman. Pada detik itu, Om sangat yakin kalau ada yang tidak beres dengan Pak Sugeng dan anaknya. Tiba-tiba, badan Om merinding. Setelahnya, mereka menghilang dalam gelapnya areal pemakaman itu. Kembali Om Heri ditinggal sendirian. Satu mobil dengan jenazah yang baru saja meninggal terbaring di belakang. Tiba-tiba, bangunan yang berada di depan mobil parkir, lampunya menyala. Suasana jadi ada sedikit cahaya. Dan tiba-tiba juga, sekelebat lampu mobil terlihat masuk ke areal parkir pemakaman. Sekitar ada 3 mobil. Kala itu Om Heri menjadi sedikit lega, karena Om jadi tidak merasa sendirian lagi. Ketiga mobil tersebut parkir sejajar mengapit mobil Om. Kemudian penumpangnya turun
dan langsung menghampiri dengan wajah kebingungan. "Mas, kok tadi berangkat duluan? Kok tahu kalau almarhum akan dimakamkan di sini?" Begitulah banyak pertanyaan yang ditujukan kepada Om Heri dari orang-orang itu. Om Heri pun bingung dan menjawab seadanya saja. "Maaf Pak, tadi saya di mobil ditemani Pak Sugeng dan anaknya Joko. Beliau yang memberitahu kalau pemakamannya di sini. Beliau juga kok yang nunjukin jalannya sampai ke sini." Begitu mendengar jawaban Om Heri, suasana menjadi hening. Dan tanpa memberikan penjelasan apapun, mereka langsung melakukan prosesi pemakaman, membiarkan Om Heri dalam kebingungan. Satu hal lagi yang aneh menurut Om Heri, ternyata di tempat itu sudah ada beberapa petugas pemakaman yang memang menunggu keluarga dari jam 9 malam. Merekalah yang mempersiapkan liang kubur yang akan digunakan. Padahal jelas-jelas selama parkir di situ, Om Heri tidak melihat seorang pun berada di tempat itu. Dan biasanya setelah jenazah turun dari mobil dan mulai dilakukan prosesi pemakaman, Om Heri akan langsung pergi dan pulang. Tapi kali ini, karena penasaran, Om Heri pun mengikuti proses pemakaman. Dan betapa kagetnya Om Heri ketika ada salah satu anggota keluarga yang membawa bingkai besar foto almarhum. Karena ternyata itu adalah foto Pak Sugeng. Iya, ternyata yang meninggal adalah Pak Sugeng. Jenazah yang diantar dari Semarang ke Solo adalah jenazah Pak Sugeng. Dan yang menemani Om selama perjalanan adalah Pak Sugeng juga. Pikiran Om Heri yang masih sedikit syok pun kembali teringat dengan sosok remaja laki-laki yang bernama Joko. Dan karena penasaran, Om Heri pun berbincang kepada salah satu keluarga dan menanyakan tentang Joko. Dan ternyata remaja yang bernama Joko adalah anak almarhum Pak Sugeng yang juga sudah meninggal sebelumnya karena kecelakaan motor. Dan Joko telah dimakamkan persis di sebelah makam ayahnya. Dan kejadian mengerikan ini bukanlah satu-satunya kejadian mengerikan yang dialami oleh Om Heri. Dan karena pekerjaan Om sebagai supir pengantar jenazah ini tidak terikat jam kerja, ketika ada tugas mengantar jenazah, kapanpun waktunya, Om Heri harus siap menjalankan tugasnya dengan ikhlas. Seperti kejadian yang akan Om Heri ceritakan berikut ini. Pada suatu malam, ketika baru saja sampai di tempat kos, tiba-tiba ibu kos bilang kalau ada telepon dari rumah sakit. Waktu itu sudah pukul jam 10 malam. Rumah sakit mengabarkan bahwa ada kecelakaan bus yang terjadi di daerah Bergas. Bergas ini sekitar 1 jam perjalanan dari Semarang. Ketika ada kecelakaan yang memerlukan bantuan mobil jenazah, dapat dipastikan ada beberapa korban yang meninggal. Karena itu, Om pun langsung bersiap lagi dan bergegas menuju rumah sakit yang jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kos di mana Om Heri tinggal. Sesampainya di rumah sakit, Om langsung berangkat ke tempat kejadian kecelakaan. Pihak rumah sakit bilang kalau sudah ada dokter dan perawat yang berangkat terlebih dahulu. Dan seperti biasa, Om Heri pun jalan sendiri. Singkat cerita, sekitar 1 jam perjalanan, sampailah Om di lokasi kecelakaan. Waktu itu jam sudah menunjukkan hampir jam 12.30 malam. Menurut informasi petugas yang ada, kecelakaan terjadi karena ada 2 bis besar yang bertabrakan dan belasan penumpang meninggal dunia. Sebagian korban sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dan Om ditugaskan membawa jenazah yang tersisa di lokasi karena sebagian sudah dibawa oleh ambulan dan mobil jenazah yang datang di awal. Om Heri memperhatikan masih ada beberapa jenazah di pinggir jalan yang masih tergeletak tertutup kain. Beberapa polisi dan orang yang ada di situ pun langsung mengangkat 3 jenazah itu dan membawanya masuk ke dalam mobil. Ternyata setelah 3 jenazah itu sudah ada di dalam mobil, ada 1 jenazah lagi yang tertinggal. Sedangkan ruang di dalam mobil jenazah hanya muat untuk 3 orang saja. Kala itu, ada seorang bapak yang bilang kalau mereka tidak boleh menumpuk jenazah, dan orang-orang yang lain menurutinya. Solusinya adalah
Satu jenazah terakhir diletakkan di kursi depan sebelah kursi supir dengan posisi duduk, tapi wajahnya ditutup kain putih. Om Heri pun menurut saja. Lagi pula dia berpikir daripada bolak-balik, lebih baik sekali jalan tapi pekerjaan selesai. Setelah semuanya beres, Om Heri pun jalan ke rumah sakit, ditemani 4 jenazah dalam satu mobil dan tanpa pengawalan. Di tahun 80-an itu, jalur Bergas Semarang masih sangat sepi. Yang ditemui di kanan kiri jalan hanyalah pohon-pohon besar, dan di sepanjang jalan itu hanya terdengar suara mesin mobil. Jujur pada waktu itu, Om Heri agak ketakutan. Ditambah lagi, bau anyir darah yang mungkin masih mengalir dari korban kecelakaan yang Om bawa. Ketika sudah sampai di tengah-tengah perjalanan, ada sesuatu yang terjadi. Awalnya, Om Heri mendengar ada suara tangisan perempuan di bagian belakang mobil, tempat di mana 3 jenazah terbaring. Bulu kuduk pun langsung berdiri. Refleks Om Heri langsung melirik ke kaca spion. Dan benar saja, ada sesuatu di belakang sana. Om Heri melihat ada orang dengan posisi duduk. Bukan hanya 1, tapi 3 orang. Posisi mereka duduk berjajar ke belakang. Setelah terdengar suara perempuan, berikutnya ada suara laki-laki yang terdengar seperti mengerang menahan sakit. Sekali lagi, Om Heri melirik ke kaca spion. Dan ternyata yang duduk di belakang adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan. Om Heri mencoba membaca doa sebisanya. Dia sangat ketakutan, tapi mau berhenti pun tidak berani. Karena kanan dan kiri jalan hanya ada pohon tanpa terlihat ada rumah penduduk satupun. Yang ada, Om Heri semakin mempercepat laju kendaraan agar segera sampai tujuan. Nah, ketika Om Heri sedang berkonsentrasi melihat ke arah jalan dengan mobil yang berkecepatan cukup tinggi, tiba-tiba kain penutup jenazah yang duduk di sebelahnya terbuka perlahan-lahan. Terlihatlah wajah jenazah itu, wajah laki-laki yang berlumuran darah. Sampai detik itu, Om Heri sudah sangat ketakutan. Ditambah dengan suara perempuan menangis dan erangan laki-laki yang menahan sakit di bagian belakang mobil. Tapi itu belum selesai. Karena ketika tidak sengaja melirik ke arah jenazah yang duduk di sebelahnya, Om Heri melihat jika kedua matanya terbuka dan menatap ke arah Om Heri. Dan yang lebih mengerikan lagi, bibirnya mulai tersenyum kecil. Entah itu hanya perasaan Om Heri saja atau bagaimana, tapi yang pasti Om Heri sudah tidak tahan lagi. Dia sudah sangat ketakutan. Ketika akhirnya melihat ada satu rumah penduduk, Om Heri langsung mengarahkan mobil itu ke tepi jalan. Setelah mobil berhenti, Om Heri langsung lari ke rumah itu dan mengetuk pintunya. Alhamdulillahnya lagi, penghuni rumah muncul. Om Heri pun langsung menceritakan semuanya ke bapak pemilik rumah. Dan tidak disangka-sangka, si bapak ini justru menawarkan diri untuk menemaninya di sisa perjalanan. Dan Om Heri pun sangat setuju. Dan setengah jam kemudian sampailah mereka di rumah sakit. Selesailah sudah tugas Om Heri malam itu. Itulah kira-kira pengalaman Om Heri ketika hampir selama setahun menjadi supir mobil pengantar jenazah. Karena setelahnya beliau bekerja di kebun karet di pedalaman Sumatera. Dan sekian juga cerita horor kali ini. Jika kalian suka, kalian bisa klik tombol like dan jika berkenan silahkan klik subscribe agar kalian tidak ketinggalan saat saya kembali bercerita. Dan tentu saja, support dari kalian semua adalah support terbesar untuk aku bercerita. Sugeng Dalu.